Halo semuanya, kali ini aku akan membacakan dua cerita horor. Dua cerita misteri yang saya temukan di sebuah aplikasi kumpulan cerita horor yang sayang sekali saya tidak bisa menemukan siapa penulisnya. Dan siapapun penulisnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Dan tujuan saya membawakan cerita ini karena cerita yang kamu tulis benar-benar epic sehingga saya pun memiliki keinginan untuk menceritakan ulang kepada para subscriber di sini yang mungkin belum sempat menemukan aplikasi ini, atau mungkin buat kalian-kalian yang lebih suka mendengar daripada membaca. Kedua cerita ini adalah cerita yang datang dari sosok penjual bakso, tapi yang satu adalah hantu, yang satu adalah korban hantu. Gimana nih maksudnya? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke cerita pertama. Cerita ini tersebar saat saya kira-kira masih kelas 3 sekolah dasar. Pada saat itu ada cerita tentang penjual bakso tanpa kepala yang tepat jam 12 malam, berkeliaran untuk mencari kepalanya. Menurut tetangga-tetangga saya yang pernah menemui penampakannya, tepat jam 12 malam, berdenting bunyi mangkok yang dipukul-pukulnya, seperti layaknya penjual bakso. Saat seorang tetangga saya, sebut saja namanya Dodi, dia pernah bertemu langsung dengan penampakan hantu tukang bakso itu. Suatu malam, tepat jam 12 malam, terdengar suara mangkok dipukul-pukul, menandakan ada pedagang bakso lewat. Sebenarnya, Dodi sudah mengetahui kabar tentang penjual bakso tanpa kepala itu. Cuman entah kenapa, malam itu dia seakan-akan tidak ingat akan kabar seram itu. Mungkin karena lapar atau otak gak jalan. Saat denting mangkok tepat di depan rumahnya, dengan kecepatan penuh dia menghampiri tukang bakso. "Mas, baksonya satu mangkok ya. Bakso sama mie-nya kasih jumbo, kuahnya dikit aja ya," teriak Dodi sambil mencari-cari sendal di teras rumahnya. Begitu selesai memakai sendal, ia langsung melihat gerobak bakso, namun tidak ada tukang baksonya. Bulu kuduknya mulai merinding. Sepertinya dia mulai teringat akan kabar yang sedang heboh dibicarakan. Dan ketika ia menyadarinya, saat itu juga dia hendak masuk kembali ke dalam rumah. Namun tepat di belakangnya, sesosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatung. Saat itu juga Dodi berteriak keras hingga mengumpulkan warga termasuk ayah saya. Namun ketika warga telah berkumpul, Dodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh bersimbah keringat. Gimana nih guys, kalau kalian jadi Dodi? Apakah kalian akan pingsan juga? Kita lanjut ceritanya dulu. Setelah beberapa jam, Dodi pun siuman. Karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi, akhirnya Dodi menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun anehnya, tidak ada satupun warga lain yang mendengar dentingan bakso tadi. Nah, kita kembali ke awal. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bisa jadi ada si tukang bakso tanpa kepala tadi. Oke, saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu dan saya dengar dari sumbernya ya. Menurut cerita dari tetangga saya, sebut saja namanya Pak Sudirman. Dia adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang bakso tadi. Menurut beliau, tukang bakso itu biasa lewat di gang dekat rumahnya Pak Sudirman. Penjual bakso itu sebenarnya orangnya baik dan ramah. Baksonya pun sudah terkenal enak, ucap Pak Sudirman. Mendengar itu saya langsung mengorek-ngorek beliau untuk dapat info yang lebih dalam. Suatu hari, kala hari sudah hampir maghrib. Jalanan sudah sepi. Mungkin mau pulang karena hari sudah gelap. Ketika memasuki gang di dekat rumahnya Pak Sudirman, tukang bakso tersebut dicegat oleh gerombolan preman. Preman itu minta dibikinkan 4 bakso. Setelah kenyang, preman-preman itu bukannya bayar, tapi malah maksa minta duit. Karena tidak mau menyerahkan semua uang hasil dagangannya, si tukang bakso pun melawan, dan terjadilah perkelahian. Namun, karena jumlah preman itu lebih banyak, akhirnya tukang bakso itu pun tak berdaya. Dia dibunuh dengan kejam, kepalanya dipotong, dan semua uangnya dibawa lari oleh para pelaku. Warga yang melihat banyak yang hanya diam dan teriak-teriak agar orang berkumpul. Namun, karena menjelang maghrib mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga juga takut, jadi tidak ada yang berani menghampirinya. Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang bakso tersebut, polisi hanya menangkap 1 orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan. Jadi guys, si tukang bakso itu ternyata korban penghilangan nyawa dari gerombolan preman. Menurut kalian, apakah preman-preman yang ditemukan tewas mengenaskan itu adalah ulah pembalasan dari arwah tukang bakso? Kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Dicegat hantu harimau. Pengalaman penjual bakso dicegat hantu harimau di hutan jati. Kisah ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh tetangga saya seorang penjual bakso, kejadiannya sekitar tahun 80-an. Keren nih, cerita lama biasanya kan.
Tetangga saya ini bernama Pak Rajuki. Beliau berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Beda dengan pedagang bakso zaman sekarang, Pak Rajuki berdagang bakso antar desa, di mana ada keramaian, hajatan, layar tancap, orkes, dan sebagainya. Pak Rajuki akan datang dan berdagang di sana. Waktu itu Pak Rajuki berdagang ke desa Banjaranyar. Jarak desa tersebut dari rumahnya sekitar 7 km dan harus melewati hutan jati yang pada saat itu hutannya masih lebat dan menyeramkan. Jam 4 sore Pak Rajuki berangkat menuju desa Banjaranyar. Dalam perjalanan biasa saja, paling sesekali ada ular lewat di jalan. Singkat kata, bakso dagangan Pak Rajuki habis terjual. Dan jam 11 malam, Pak Rajuki pun segera berkemas dan pulang mendorong gerobak baksonya. Pak Rajuki ini orangnya termasuk pemberani guys, dan tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Sekitar 2 kilo perjalanan, jalanan yang dilalui masih ada rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah. Walaupun begitu, jalanan sudah sepi dan gelap. Karena tahun segitu belum ada listrik. Gerobak bakso Pak Rajuki ini hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Akhirnya, sampai juga Pak Rajuki memasuki kawasan hutan jati yang masuk ke wilayah desa Kaligimber. Kawasan hutan jati ini panjangnya sekitar 5 km. Dalam kawasan itu terdapat 5 buah jembatan. Jalanan aspal nggak semulus sekarang. Aspal masih kasar dengan adanya batu-batu kerikil. Di kanan kiri jalan masih banyak terdapat ilalang dan semak yang tinggi. Konon di hutan ini, selain banyak lelembutnya, juga banyak binatang buas beneran. Masih ada harimau asli, ular sanca segede drum minyak, ular kobra, babi hutan, kalajengking, dan lain-lain. Buat aku lebih serem sih. Tapi semua itu tak membuat takut dan gentar Pak Rajuki. Karena keinginan dia hanya satu, yaitu pulang bertemu anak istri tercinta. Tepat jam 12 malam, Pak Rajuki mulai memasuki kawasan hutan jati. Suasana sangat sepi sekali dan tak ada pejalan kaki. Sepeda motor nggak ada, ataupun mobil yang lewat juga nggak ada. Maklum, tahun 80-an masih jarang sekali orang yang memiliki kendaraan, apalagi di wilayah pedesaan. Hawa dingin mulai terasa dan seperti menusuk tulang. Pak Rajuki terus berjalan sambil mendorong gerobak baksonya. Sampai pada jembatan pertama, perjalanan aman. Tidak ada sesuatu yang mengganggu. Namun ketika memasuki jembatan kedua, tiba-tiba ada kabut datang. Pandangan Pak Rajuki yang hanya mengandalkan cahaya lampu minyak jadi semakin sedikit jarak pandangnya. Pak Rajuki terus berjalan sambil sesekali kaki kirinya meraba-raba batas aspal di kiri jalan. Lalu terdengar suara hewan-hewan malam, ada suara burung hantu, suara burung kedasih, dan lain-lain, yang menambah suasana malam menjadi lebih menyeramkan. Sejenak kemudian, kabut tebal itu sudah lenyap. Pak Rajuki terus berjalan sambil tetap waspada. Sejauh ini kalau aku membaca cerita ini yang lebih serem justru binatang-binatang dan suara-suaranya itu sih. Hantunya belum muncul soalnya. Lanjut ya. Tiba-tiba di kiri jalan terlihat seperti ada sesosok makhluk besar yang sedang duduk. Tapi makhluk itu diam saja. Pak Rajuki tetap berjalan dan pura-pura tidak melihatnya sambil dehem. Dehem itu pura-pura batu guys. Kayak gitu. Pak Rajuki merasa makhluk itu bangun dan berjalan mengikutinya. Sejenak Pak Rajuki melihat ke belakang. Dan memang makhluk itu mengikutinya. Tapi bentukannya belum jelas, hanya kelihatan hitam besar. Pak Rajuki agak bimbang, mau lari tapi gelap dan bawa gerobak pula. Dan pasti terkejar sama makhluk itu. Mau jalan biasa, nanti makhluknya bisa dengan mudah menangkapnya. Akhirnya Pak Rajuki hanya bisa pasrah, dan tetap berjalan seperti biasa sambil mendorong gerobaknya. Sampailah pada jembatan ketiga, atau jembatan yang berada pas di tengah kawasan hutan jati tersebut. Kalau nggak salah, jembatan itu namanya Jembatan Kali Sampang. Pak Rajuki masih tetap berjalan sambil mendorong gerobaknya. Suasana kembali sepi mencekam. Tiba-tiba, di pinggiran hutan sebelah kiri jalan terdengar suara seperti benda besar yang jatuh dari atas. Bluk! Jawa banget ya bluknya. Pak Rajuki kaget bukan main. Sampai-sampai refleks kakinya melompat. Detak jantungnya semakin keras berdenyut. Pak Rajuki berhenti sejenak, ambil lampu minyak dan mengamati asal suara benda jatuh tersebut. Pak Rajuki tak melihat benda yang jatuh, hanya terlihat pohon-pohon jati dan semak belukar di tempat asal suara keras tadi. Pak Rajuki pun kembali melanjutkan jalan sambil dorong gerobak baksonya. Baru beberapa meter ia melangkah, terdengar suara seperti makhluk yang berjalan di atas daun-daun jati kering dan semak belukar. Kresek, kresek, kresek. Pak Rajuki berusaha sekuat tenaga untuk tidak lari dan tetap mendorong gerobaknya sambil matanya melirik ke samping, tapi kepala tetap menghadap ke depan. Jadi kayak ngelirik banget gitu guys. Namun samar-samar di sisi kiri jalan, Pak Rajuki melihat sesosok makhluk hitam sedang berjalan. Jarak makhluk itu dengannya sekitar 5 meter saja. Pak Rajuki menghentikan langkahnya.
Namun makhluk itu ikut berhenti. Ketika Pak Rajuki kembali melangkah, makhluk itu pun ikutan melangkah. Rasa takut, cemas, ngeri bercampur jadi satu. Akhirnya Pak Rajuki nekat. Dia berhenti dan melihat ke arah makhluk hitam yang tadi berjalan. Tangan kanan memegang lampu minyak dan tangan kiri posisinya membuka dan diletakkan di atas alis. Oh, jadi kayak gini nih, kayak melihat sesuatu, kayak mengamati gitu. Pak Rajuki memberanikan diri melangkah ke arah samping kiri meninggalkan gerobak. Namun ia tak melihat penampakan makhluk apapun. Pak Rajuki kembali melangkah menuju gerobak. Baru satu langkah menuju gerobak, terdengar suara geraman harimau. Keringat dingin mulai bercucuran, tak terkira rasa takut yang dirasakan Pak Rajuki saat itu. Ngeri, khawatir, tahu-tahu harimau itu menerkam punggungnya. Sejenak Pak Rajuki terpaku di tempatnya berdiri. Suara geraman harimau yang disertai dengusan nafas lapar terdengar semakin keras dan mendekat. Sekuat tenaga Pak Rajuki melangkah meraih pegangan gerobak baksonya. Suara geraman harimau itu terdengar semakin keras, memutari posisi Pak Rajuki dan gerobaknya. Akhirnya, penampakan itu berdiri tepat 2 meter di depan Pak Rajuki. Asli, ini ya, kalaupun dia bukan hantu atau siluman, tetap serem guys. Bentuknya seekor harimau, tapi ukuran badannya jauh lebih besar daripada ukuran harimau pada umumnya. Dan warnanya hitam, kayak macan kumbang kali ya. Matanya yang berwarna merah memandang tajam ke arah Pak Rajuki. Pak Rajuki merasakan ketakutan yang luar biasa. Tapi dia memberanikan diri tetap menatap mata hantu harimau tersebut. Mulutnya sudah terbuka lebar dengan gigi taring yang panjang dan runcing. Pak Rajuki kemudian berkata, "Hai, kalau kamu mau memakan daging saya, monggo, silahkan. Tapi ada syaratnya, jangan sampai ada darah saya yang menetes. Kalau sampai ada darah saya yang menetes, anak dan cucu saya akan datang menuntut balas." Setelah Pak Rajuki berkata seperti itu, ajaibnya sosok harimau itu pelan-pelan bergerak mundur, menjauhi Pak Rajuki dan kembali masuk ke dalam hutan, masih dengan posisi mundur dan lama-lama menghilang di telan kegelapan malam. Pak Rajuki kembali melanjutkan perjalanan pulang mendorong gerobaknya. Keesokan harinya, berita tentang Pak Rajuki yang hampir dimakan harimau itu tersebar dari mulut ke mulut. Jadi gimana nih guys, kalau menurut kalian dari 2 cerita yang saya bacakan tadi, lebih seram yang mana? Yang pertama yang tukang bakso tanpa kepala atau siluman harimau? Kalau menurut aku jauh lebih seram yang kedua, yang siluman harimau. Kalaupun itu bukan siluman ya, menurut aku itu masih tetap seram. Tapi menurut kalian, itu siluman harimau bukan sih? Mengingat badannya jauh lebih besar daripada ukuran harimau pada umumnya. Tapi kalau diingat-ingat lagi, di zaman itu mungkin karena hutan masih lebat, macan-macan dan binatang-binatang lain juga ukurannya pasti jauh lebih besar mungkin ya. Gimana menurut kalian? Semoga cerita yang saya bawakan hari ini bisa menjadi pengantar tidur kalian mungkin, atau bisa menjadi topik pembahasan kalian dan teman-teman. Minimal, menjadi penambahan koleksi untuk cerita horor kalian. Thank you udah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral.